Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Setiawan. Saya Muhammad Medi Adrian. Saya Latif Mubarak. Kami dari kelas D3 Teknik Elektro, kelas B, ingin mempresentasikan materi yang berjudul Lasers, yang dimulai dari Latif Mubarak. Saya akan membacakan video kami tentang laser. Pada dasarnya, laser bekerja dengan menciptakan populasi inversi dalam tingkat energi atom atau molekul di dalam medium yang digunakan. Proses ini melibatkan mendorong sejumlah besar atom atau molekul ke tingkat energi yang lebih tinggi, sehingga ada lebih banyak atom atau molekul dalam keadaan eksitasi dibandingkan dengan keadaan dasar. Untuk mencapai laser, populasi inversi ini harus dipertahankan atau dijaga pada tingkat energi yang lebih tinggi ini. Ketika foton lewat melalui medium yang terstimulasi oleh populasi inversi, foton ini dapat merangsang emisi foton yang serupa yang pada gilirannya menghasilkan emisi cahaya yang koheren dan terfokus, yaitu cahaya laser. Dalam konteks laser to system merujuk pada kondisi di mana terdapat dua tingkat energi yang dominan dalam medium yang digunakan untuk menciptakan laser. Dalam kebanyakan laser, terdapat dua tingkat energi penting yang terlibat dalam proses pemancaran cahaya. Misalnya dalam laser yang menggunakan media seperti atom atau ion, terdapat dua tingkat energi yang relevan, tingkat energi dasar dan tingkat energi eksitasi. Proses pemancaran cahaya pada laser melibatkan elektron atau atom yang berpindah dari tingkat energi eksitasi ke tingkat energi dasar. Sistem dua keadaan pada laser menggambarkan situasi di mana hanya dua tingkat energi inilah yang berperan dalam proses pengosongan, di mana energi yang diberikan kepada atom atau molekul memacu mereka untuk beralih dari tingkat energi eksitasi ke tingkat energi dasar dengan memancarkan foton dengan mendorong sejumlah besar atom atau molekul ke tingkat energi eksitasi. Foton-foton yang dilepaskan saat atom atau molekul kembali ke tingkat energi dasar ini mengalami stimulasi, menciptakan efek cascade foton yang koheren dan terfokus, menghasilkan cahaya laser. Jadi dalam konteks laser two-state system merujuk pada sistem di mana terdapat dua tingkat energi yang penting untuk proses pemancaran cahaya yang koheren dan fokus yang terjadi dalam laser. Lensep function. Fungsi lensep merupakan konsep penting dalam fisika yang menggambarkan pola distribusi lebar garis spektral dalam cahaya yang dipancarkan atau diserap oleh suatu sistem. Ini memberikan gambaran tentang bagaimana cahaya dihasilkan atau diubah oleh medium atau proses tertentu. Dalam konteks laser atau spektroskopi, fungsi lensep menggambarkan cara intensitas cahaya tersebar dalam berbagai garis spektral yang dihasilkan oleh suatu sistem. Ada beberapa jenis fungsi lensep yang umum digunakan dalam analisis spektrum cahaya. Antara lain adalah fungsi Lorentzian, yang sering terkait dengan spektrum emisi dari sistem yang memancarkan secara spontan atau pada keadaan yang tidak terkendali. Selanjutnya, fungsi Gaussian yang digunakan dalam situasi di mana distribusi lebih simetris dan muncul dalam sistem yang lebih terkendali dan stabil. Selain itu, fungsi Voigt merupakan kombinasi dari fungsi Lorentzian dan Gaussian, sering digunakan dalam situasi di mana efek Doppler dan efek tekanan mempengaruhi lebar garis spektral. Pemahaman tentang fungsi lensep membantu dalam menafsirkan data dari eksperimen spektroskopi dan memberikan wawasan tentang interaksi cahaya dan materi serta faktor-faktor lain yang memengaruhi spektrum cahaya yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Absorpsi dan amplifikasi adalah dua proses yang saling berhubungan dalam konteks cahaya dan fotonik, dan keduanya berperan penting dalam teknologi laser. Absorpsi cahaya terjadi ketika foton atau partikel cahaya diserap oleh suatu medium atau material. Pada tingkat atom atau molekul, foton dapat menyerap energi dan mendorong elektron ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ketika materi menyerap foton, energi dari foton ini diterima oleh materi untuk mengangkat keadaan dari yang rendah ke keadaan yang lebih tinggi. Proses ini menjadi dasar dari banyak teknologi, termasuk dalamnya sensor optik, fotokimia, dan fotobiologi. Di sisi lain, amplifikasi cahaya adalah proses di mana cahaya diperkuat atau ditingkatkan pada dasarnya.
Proses amplifikasi terkait erat dengan konsep dasar dari laser. Dalam laser terdapat medium yang distimulasi untuk menciptakan kondisi yang disebut populasi inversi. Populasi inversi ini memungkinkan foton-foton yang melewati medium tersebut untuk merangsang emisi foton yang serupa. Foton-foton ini memiliki fasa dan arah yang sama dan bergabung untuk menciptakan cahaya laser yang koheren dan terfokus. Jadi sementara absorpsi mengacu pada penyerapan foton oleh materi untuk meningkatkan energi, amplifikasi melibatkan proses penggandaan atau peningkatan cahaya dalam suatu sistem, seperti yang terjadi dalam proses laser. Kedua proses ini sangat penting dalam memahami bagaimana cahaya berinteraksi dengan materi dan dalam pengembangan teknologi optik yang beragam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Medi Adrian. Resonator and condition of oscillation. Resonator dalam konteks laser adalah ruang di dalam sistem laser di mana cahaya melintas medium pemancar secara bolak-balik, menciptakan kondisi untuk membentuk gelombang cahaya yang diperkuat dan terfokus. Resonator ini biasanya terdiri dari dua cermin, yaitu cermin reflektif yang memantulkan cahaya bolak-balik di dalam medium laser. Cermin ini memungkinkan cahaya untuk menciptakan gelombang yang saling memperkuat saat bolak-balik melintas medium yang distimulasi. Kondisi untuk terjadinya osilasi dalam laser atau yang sering disebut kondisi osilasi terkait dengan tercapainya populasi inversi yang dijaga secara berkelanjutan di dalam medium laser. Populasi inversi ini menciptakan kondisi di mana foton-foton melewati medium merangsang emisi foton yang merupa populasi inversi ini menciptakan kondisi di mana foton-foton yang melewati medium merangsang emisi foton yang serupa, menghasilkan efek saling memperkuat dan membentuk gelombang cahaya koheren dalam resonator. Kondisi osilasi terjadi ketika cahaya yang diperkuat dalam resonator melebihi kerugian yang ada, seperti kerugian karena penyerapan dispersi atau penyerapan di cermin. Jadi, resonator dan kondisi osilasi saling terkait dalam operasi laser. Resonator menciptakan jalur bagi cahaya yang saling memperkuat dan berkumpul, sementara kondisi osilasi terjadi ketika populasi inversi dijaga dalam resonator sehingga cahaya yang diperkuat melebihi kerugian yang ada. Kemungkinan gelombang cahaya laser yang koheren terbentuk. Ini adalah inti dari bagaimana laser bekerja dan menghasilkan cahaya yang terfokus kuat. Some Particle Laser System. Laser telah menjadi salah satu teknologi paling serbaguna yang diterapkan dalam berbagai bidang di industri. Laser digunakan untuk pemotongan dan pengelasan material dengan tingkat presisi yang tinggi. Kemungkinan produksi masal komponen otomotif, peralatan elektronik, dan banyak lagi bidang medis juga sangat mengandalkan laser. Mulai dari penghilangan tato hingga prosedur bedah presisi yang mengeluarkan akurasi tinggi di sektor teknologi informasi dan komunikasi, laser menjadikan inti dari sistem komunikasi. Di sektor teknologi informasi dan komunikasi, laser menjadi inti dari komunikasi optik yang mempercepat transmisi data melalui serat optik, mendukung jaringan telekomunikasi global dan infrastruktur internet. Selain itu, teknologi LiDAR menggunakan laser yang pemetaan permukaan bumi dan navigasi menjadi kunci dalam pemetaan lingkungan, navigasi pesawat terbang, dan pengindaran jarak jauh. Laser juga digunakan dalam pemindaian 3D untuk pencitraan presisi dalam instruktur manufaktur, membantu dalam penandaan dan pelabelan material untuk identifikasi dan merek dagang, serta memberikan kontribusi dalam banyak aplikasi pemrosesan gambar. Semua ini mencerminkan keanekaragaman dan signifikasi laser dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, menunjukkan pengaruhan yang luas dan mendalamkan dalam berbagai industri dan bidang teknologi. Semikonduktor laser. Semikonduktor laser adalah jenis khusus dari laser yang menggunakan bahan semikonduktor
sebagai medium aktifnya. Mereka memiliki sebagai aplikasi yang terpenting dalam teknologi modern. Salah satunya aplikasi utama semikonduktor laser adalah dalam teknologi optik dan komunikasi. Mereka menjadikan inti dari pemancaran dalam serat optik. Kemungkinan transmisi data yang cepat dapat efisien dalam struktur jaringan telekomunikasi global dan internet. Selain itu, semikonduktor laser juga digunakan dalam pembacaan data seperti di perangkat DVD, Blu-ray, dan CD player. Mereka menjadikan komponen kunci dalam pembacaan dan penulisan informasi pada media penyimpanan digital ini. Selain itu, dalam dunia medis, mereka digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam peralatan diagnostik dan pengobatan yang memerlukan presisi tinggi, seperti dalam prosedur bedah reflektif mata atau dalam sistem pemintaan gambar medis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jody Setiawan. Oke, selanjutnya kelebihan utama dari semikonduktor laser adalah ukurannya yang kecil, daya yang rendah, efisiensi tinggi, dan kemampuan mereka untuk diintegrasikan ke dalam perangkat elektronik yang lebih kompleks. Kemampuan untuk menghasilkan cahaya dengan berbagai panjang gelombang juga memungkinkan aplikasi yang sangat beragam, mulai dari komunikasi hingga pengobatan medis. Semikonduktor laser telah menjadi salah satu teknologi yang mendukung perkembangan teknologi. Teknologinya yaitu yang modern, memberikan kontribusi penting dalam banyak aspek kehidupan kita. Laser mode and control technique. Mode-mode laser mencakup berbagai pola perambatan cahaya dalam resonator laser yang terbentuk oleh cermin reflektif. Pola ini mempengaruhi bagaimana cahaya berinteraksi dengan medium dalam laser. Pengendalian mode laser menjadi penting untuk memastikan karakteristik cahaya yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Salah satu teknik kontrol melibatkan stabilisasi mode, memastikan laser beroperasi pada mode yang diinginkan dan mencegah perubahan mode yang tidak diinginkan, menghasilkan cahaya yang konsisten. Selain itu, ada juga teknik pemilihan mode, memungkinkan pengaturan resonator atau medium untuk memilih mode spesifik yang menghasilkan sifat cahaya yang diinginkan. Pengendalian key switching dan mode locking juga digunakan untuk memanipulasi mode-mode laser, menghasilkan pulsa cahaya pendek dengan intensitas tinggi. Yang penting dalam aplikasi seperti pemindaian, komunikasi optik, dan bidang ilmu lainnya. Pengendalian mode laser menjadi kunci dalam memastikan kualitas, stabilitas, dan kinerja optimal sistem laser. Memungkinkan adaptasi cahaya yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan aplikasi spesifik. Parametric oscillators. Parametric oscillator adalah jenis khusus dari osilator yang menggunakan efek parametrik untuk menghasilkan osilasi. Mereka memanfaatkan sifat nonlinear dari bahan untuk menghasilkan gelombang-gelombang yang diperkuat. Dalam konteks laser, parametric oscillator menggunakan efek parametrik nonlinear untuk menghasilkan cahaya laser. Di dalam parametric oscillator terdapat proses di mana energi dari satu frekuensi dikonversi menjadi dua frekuensi yang lain. Dalam osilator parametrik optik, misalnya gelombang cahaya, masukan dibagi menjadi dua gelombang yang keluar dengan frekuensi yang berbeda dan memiliki energi yang lebih tinggi. Disebut gelombang signal dan gelombang idler. Proses ini mengikuti hukum konservasi energi di mana jumlah energi sebelum dan sesudah konversi harus sama. Keunggulan dari parametric oscillator adalah kemampuan untuk menghasilkan cahaya dalam berbagai frekuensi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan tertentu, serta kemampuan untuk menghasilkan cahaya dengan kekuatan yang tinggi. Optical fiber amplifiers adalah komponen penting dalam infrastruktur jaringan telekomunikasi modern yang menggunakan serat optik dan mentransmisikan data. Mereka berfungsi untuk memperkuat sinyal optik yang melemah saat bergerak melalui serat optik.
memungkinkan data untuk ditransmisikan jarak yang lebih jauh tanpa kehilangan kualitas sinyal. Ketika sinyal optik melemah saat bergerak melalui serat optik, EDVA mengambil sinyal tersebut untuk menggunakan proses stimulasi emisi yang merangsang atom erbium untuk menghasilkan foton-foton tambahan yang memiliki energi yang sama dengan sinyal asli, memperkuat sinyal tanpa perlu mengonversinya menjadi sinyal listrik. Masers adalah mikrogelombang dari laser yang menggunakan efek stimulated emission of radiation pada gelombang mikro atau yang biasanya di frekuensi radio. Mirip dengan laser yang menggunakan cahaya tampak atau inframerah, masers menggunakan efek yang sama namun pada gelombang mikro. Penggunaan utama masers adalah dalam bidang penelitian dan aplikasi keilmiahan, terutama dalam astronomi, radio, dan spektroskopi molekuler. The atom laser. Atom laser. Sekian dari presentasi kami. Jika kami ada salah kata atau kelakuan kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.